Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan kehamilan Leopard 1, 2, 3, dan 4. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan Leopard 1. Sebelumnya kita menyiapkan Medline terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita meminta ibu untuk menekuk kaki terlebih dahulu sebelum kita melakukan Leopard 1. Tujuan Leopard 1 yaitu untuk menentukan tinggi fundus uteri dan bagian apa yang berada di fundus. Sebelum kita mengumpulkan rahim terlebih dahulu. Kemudian menahan pada bagian fundus. Setelah itu, kita mengukur menggunakan Medline dari simfisis ke fundus. Kemudian Leopard 2 yaitu untuk menentukan bagian punggung kanan dan punggung kiri atau biasa disebut dengan puka-puki. Letakkan kedua tangan pada sisi uterus dan tentukan bagian apakah sisi kanan atau kiri. Jika kita ingin menentukan bagian sisi kiri, maka kita menahan pada bagian sisi kanan. Dan jika menentukan bagian sisi kanan, maka kita menahan pada bagian sisi kiri. Dan begitupun sebaliknya, jika terasa panjang dan keras seperti papan, maka itu adalah punggung. Dan didapatkan di sini terdapat punggung kanan dan di sisi lain terdapat bagian kecil. Leopard 3 untuk menentukan bagian janin yang terletak di bawah uterus. Satu tangan menahan fundus dan tangan lainnya berada di simfisis pubis, lalu menekan secara lembut untuk menentukan bagian yang menjadi persentase tersebut. Di sini terdapat bagian lembut, keras, dan melenting, yaitu merupakan kepala janin. Sebelum kita melakukan Leopard 4, kita meminta ibu untuk meluruskan kaki terlebih dahulu. Leopard 4 untuk menentukan berapa jauh masuknya janin ke pintu atas panggul. Dengan cara kita berdiri di sebelah kanan ibu dan menghadap kaki ibu. Kemudian kita meraba ke arah simfisis pubis. Jika kedua tangan masih bisa bertemu, berarti belum masuk pintu atas panggul atau disebut dengan convergen. Namun, jika posisi tangan kita tidak bertemu, berarti sudah masuk pintu atas panggul atau disebut dengan divergen. Kemudian mengukur detak jantung janin menggunakan funduskop. Di Leopard 2 tadi didapatkan letak punggung janin berada di sebelah kanan ibu. Kemudian kita mengukur detak jantung janin sambil melihat ke arah ibu untuk melihat ekspresi ibu apakah dia kesakitan atau tidak. Normal denyut jantung janin yaitu 120 sampai 160 per menit. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi dari kepala hingga ke ujung kaki. Yang pertama, kita melepas pakaian bayi terlebih dahulu. Baik, yang pertama pemeriksaan kepala. Diraba sutura sagittalisnya, apakah ada penumpukan atau tidak. Diraba apakah ada benjolan atau tidak seperti sepal hematum, kapuk sexadenium, hydrocephalus, dan anisepal.
Kemudian ukur kepala bayi. Pengukuran dilakukan dari titik pangkal hidung ke lingkar titik yang terjauh pada belakang. Ukuran normal kepada bayi 33-35 cm. Kemudian pada bagian mata dilihat simetris atau tidak. Apakah di mata ada sekret atau tidak? Jika ada, dibersihkan kemudian diberikan salep mata. Kemudian bagian telinga dicek kebersihannya. Dilihat apakah simetris atau tidak, apakah ada daun telinga atau tidak, apakah ada cairan di telinga, apakah telinganya berlubang atau tidak. Kemudian cek pada bagian hidung, apakah ada penumpukan cairan simetris atau tidak, hidungnya berlubang atau tidak, apakah di dalam hidungnya bersih atau tidak. Kemudian pada mulut bayi dicek apakah simetris atau tidak, apakah ada kelainan atau yang biasa disebut dengan sumbing atau labioskisis. Dicek warna bibir bayi pink atau kebiruan. Kemudian kita memeriksa bagian mulut bayi, apakah lidahnya bersih atau tidak, apakah gusinya terdapat pembengkakan atau tidak. Kemudian kita bisa mengecek refleks rutin dan refleks hisap. Itu dengan meletakkan jari dekat bibir bayi. Jika secara spontan bayi mencari, maka refleks rutinnya normal. Refleks hisap bisa dengan menggunakan dot dimasukkan ke dalam mulut bayi. Kemudian di bagian leher diperiksa apakah ada pembengkakan kelenjar keroid atau kelenjar limfe. Kemudian memeriksa bagian ekstremitas atas, apakah terdapat distosia bahu. Kita bisa memeriksa dengan cara mengangkat kedua tangan. Jika bayi menangis, bisa jadi dia mengalami fraktur tulang bahu. Kemudian kita memeriksa jari-jari bayi, apakah lengkap atau tidak, apakah simetris atau tidak. Memeriksa refleks genggam bayi, yaitu dengan cara meletakkan jari di telapak tangan bayi. Memeriksa bagian dada bayi dengan melihat terdapat dua puting atau tidak, simetris atau tidak, dan kita bisa melihat kedalaman retraksi pada bayi saat bernafas normal. Kemudian kita melakukan pengecekan denyut jantung janin. Denyut normal jantung janin yaitu 120-160 kali per menit. Kemudian setelah itu kita bisa menghitung pernafasan normal bayi yaitu 40-60 kali per menit. Kemudian kita melakukan pengukuran lingkar dada, yaitu dilakukan melalui kedua puting susu dari daerah dada ke punggung kembali ke dada. Adapun ukuran normal dada bayi yaitu 30-33 cm. Kemudian memeriksa perut bayi, terdapat pembengkakan atau tidak, perutnya buncit atau tidak, apakah ada nyeri tekan atau tidak, jika ditekan bayi menangis atau tidak, apakah ada pendarahan atau tidak, apakah ada tanda-tanda infeksi pada tali pusat. Kemudian kita melakukan pengukuran lingkar perut. Pengukuran lingkar perut dilakukan di bawah umbilikal, tetapi jika tali pusat bayi belum kering, kita bisa melakukan pengukuran di atas umbilikal. Normal lingkar perut yaitu 31-35 cm. Kemudian selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada bagian genitalia. Karena di sini bayinya perempuan, berarti kita melihat apakah terdapat klitoris, lubang uretra, dan melihat apakah labia mayora menutupi labia minora.
Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada bagian kaki. Kita memeriksa apakah terdapat odem atau tidak. Kita bisa menekan, kemudian jika dia kembali dalam waktu 3 detik berarti tidak terdapat kelainan. Kemudian kita memeriksa jari kaki apakah lengkap atau tidak, simetris atau tidak. Kemudian kita bisa mengecek refleks bayi yaitu Babinski dengan cara menggoreskan dari tumit ke jari-jari. Jika bayi mencekram berarti refleks Babinskinya normal. Kemudian kita lakukan pemeriksaan tonus otot pada kaki bayi, yaitu dengan cara menekuk. Jika ada perawakan maka tonus ototnya bagus sambil melihat ekspresi bayi. Ditakutkan terjadi fraktur tulang pada kaki bayi. Kemudian memeriksa bagian punggung, diperiksa apakah ada kifosis atau tidak, ataukah ada kelainan pada tulang punggung, cekungan pada bagian punggung atau disebut dengan spina bifida. Kemudian periksa anus berlubang atau tidak. Kemudian melihat kulit bayi, apakah kemerahan atau tidak, apakah ada bercak hitam atau tidak, apakah ada tanda lahir atau tidak. Kemudian menimbang bayi. Berat bayi normal yaitu 2.500 gram sampai dengan 4.000 gram. Kemudian mengukur panjang bayi menggunakan mister. Panjang bayi normal yaitu 47 sampai 53 cm. Kemudian merapikan kembali bayi.